Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia pada janjimu. Engkau Allah yang setia dalam segala perkara ya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang menolong kami pada saat ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan, karena sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Matius pasal 25 ayat 20 sampai 23. Matius pasal 25 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan buat kita semua. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara, kita telah belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang kerajaan sorga. Saudara-saudara, hamba-hamba yang diberikan talenta oleh tuannya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita belajar dari tentang hamba yang baik, saudara-saudara. Tapi bukan hanya baik yang Tuhan Yesus inginkan dari kita, hamba-hamba Tuhan. Yang Dia inginkan adalah selain kita sebagai hamba yang baik, Dia juga inginkan kita adalah sebagai hamba yang setia kepada kedua orang hamba yang diberikan talenta oleh tuannya itu. Tuan tidak hanya memperhitungkan mereka sebagai hamba yang baik saja, tapi Tuan itu juga mengatakan bahwa mereka adalah hamba yang setia, hamba yang memiliki sifat yang setia, saudara-saudara. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang empunya kerajaan sorga itu juga menginginkan sifat ini dari kita, hamba-hambanya. Kesetiaan yang sungguh kepada Dia, Allah yang adalah Tuhan kita. Setia mempunyai arti percaya, saudara-saudara. Artinya kalau kita seorang hamba, kita percaya kepada Tuhan kita. Apapun juga yang dilakukan, apapun juga yang dikatakan, apapun juga yang dibuat oleh Tuhan itu. Seorang hamba yang setia, dia hanya akan mempercayai tuannya saja. Dia tidak akan banyak melakukan sesuatu atau berkomentar tentang apa yang Tuhan itu buat. Tapi dia hanya percaya saja apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Setia juga dapat berarti dapat dipercaya atau layak dipercaya. Hamba yang setia artinya hamba yang dapat dipercaya untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada dia. Tuhan dapat mempercayai hambanya ini. Hamba itu setia itu juga dapat berarti taat, benar, kukuh, teguh gitu ya saudara-saudara. Dan berbakti serta dapat diandalkan. Ini adalah sifat-sifat yang sangat susah untuk didapat dari seseorang, saudara-saudara. Dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Raja Daud katakan tentang kesetiaan itu begini. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia.
Pada zaman Daud memerintah sebagai raja di Israel, Daud sendiri mengatakan bahwa kesetiaan ini adalah sifat yang susah untuk dicari. Amsal 20 ayat yang ke-6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ada banyak orang yang dapat mengakui bahwa dirinya baik hati. Tapi Amsal katakan, orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Saudara-saudara, kalau kita mau mencari sifat kesetiaan ini, sifat setia ini, itu bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Tetapi Alkitab menjelaskan juga di ayat-ayat yang lain, bahwa ada orang-orang yang setia. Puji Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang mengakui atau yang menyatakan bahwa orang itu adalah orang yang setia. Orang yang pertama yang akan kita lihat adalah Abraham, saudara-saudara. Kita banyak mengerti tentang Abraham. Kita banyak mengenal tentang Abraham. Abraham adalah contoh yang baik bagi kita semua, orang-orang percaya. Dan pada satu kali, Tuhan nyatakan dia sebagai seorang yang setia. Di dalam Nehemia pasal 9, ayat 7 dan 8, Nehemia pasal 9 ayat 7 dan 8 katakan begini. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Saudara-saudara, Abraham atau Abram, nama sebelum Abraham, itu dipanggil keluar oleh Tuhan dari Ur Kasdim. Pada waktu dia berumur 75 tahun, bukan usia yang muda, saudara-saudara. Usia yang seharusnya sudah tidak perlu repot-repot lagi. Usia yang seharusnya sudah menikmati hidup saja. Tapi Allah memanggil dia keluar. Kepadanya Allah tidak katakan kemana dia harus pergi. Kejadian 12 ayat 1-3 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara-saudara, hanya itu yang Allah katakan. Pergilah, lalu aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan satu janji yang dapat dipegang, sebab tidak tahu harus pergi kemana. Tapi inilah Abraham yang Allah temui pada saat itu. Orang yang setia kepada Allah. Dia tidak katakan sesuatu yang lain, saudara-saudara. Dia tidak berargumentasi kepada tuannya, Allah semesta alam. Dia hanya taat saja kepada Allah. Dia ikut apa kata Allah. Dia ikut perintah Allah. Sekalipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Sekalipun hanya ada janji yang besar yang Allah berikan kepadanya, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tapi pada satu kali, setelah lewat tahun-tahun, dia tidak mendapatkan anak, dia tidak mendapatkan keturunan. Dia kemudian bertanya kepada Tuhan, apakah semua yang saya punya ini akan saya wariskan kepada hamba saya? Karena saya tidak memiliki anak. Itu Abraham katakan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan jawab, lalu Tuhan ulangi perjanjiannya. Dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6, kita dapati hati Abram. Dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata percaya kepada Tuhan dari ayat ini, itu
artinya setia, saudara-saudara. Sama dengan setia, saudara-saudara. Dan Abraham begitu percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi seorang hamba yang disukai oleh Tuhan kita, pemilik kerajaan sorga itu, Dia ingin kita mempunyai hati yang percaya saja kepada Tuhan kita itu. Tidak perlu kita berargumentasi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, saya kan masih begini. Tapi Tuhan, ada banyak tapi yang seringkali kita katakan kepada Tuhan. Dan akan jadi susah, saudara-saudara, kalau kata-kata tapi itu Tuhan perhitungkan kepada kita sebagai suatu sifat yang tidak setia. Mari, ada contoh dalam Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti Abraham yang tidak pernah bertanya apapun juga, yang tidak pernah melakukan argumentasi apapun juga kepada janji Allah. Tapi dia hanya percaya, dia hanya setia saja. Dia taat melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Alangkah indahnya kalau hal itu terjadi dalam hidup kita. Dalam perjanjian baru, saudara-saudara, ada seorang tokoh besar yang Allah juga perhitungkan kepadanya sebagai hamba yang setia. Paulus. Dalam 1 Timotius 1 ayat 12 katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kita mengerti, berbeda dengan Abraham, Paulus seorang yang pada waktu dia belum kenal Tuhan, Paulus seorang yang menganiaya orang-orang percaya. Dia penganiaya yang ganas, kata Paulus sendiri. Dia akui hal itu. Tapi karena kemurahan dan kebesaran Tuhan, Tuhan panggil dia untuk melayani Tuhan. Bahkan Paulus katakan dalam ayat yang ke-12 itu, Paulus katakan begini, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara-saudara, Paulus setia, sebab itu Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan kepadanya. Pelayanannya kemudian bertambah-tambah. Tuhan berikan bertambah-tambah. Dan kalau kita mau mengingat dua orang hamba yang baik dan setia itu, saudara-saudara, pertama-tama mereka hanya mempunyai 5 dan 2 talenta saja. Tapi karena kebaikan dan kesetiaannya kepada Tuhan, menjalankan usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka kemudian mendapat keuntungan 100%, saudara-saudara. Talenta yang ada pada mereka bertambah jumlahnya, bukan bertambah yang sedikit, tapi bertambah yang banyak. Dan kalau kita mau menjadi hamba yang setia, saudara-saudara, pelayanan-pelayanan yang ada di dalam rumah Tuhan itu pun akan menjadi bagian kita. Tuhan akan percayakan kepada kita. Kita tidak akan duduk manis menganggur dalam rumah Tuhan. Kita akan sibuk di dalam rumah Tuhan. Kita akan sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita setia. Dan sifat setia inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Sifat setia inilah yang Tuhan harapkan dan Tuhan inginkan dari kita. Dan contoh yang terbesar dalam hidup kita tentang kesetiaan adalah Tuhan Yesus sendiri. Wahyu 1 ayat 5 katakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita, oleh darahnya. Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Dia setia sebagai Allah. Dia rela mengorbankan dirinya, turun ke dalam dunia ini, saudara-saudara, meninggalkan segala kemuliaannya, turun sebagai hamba. Bahkan ada ayat yang katakan dia taat sampai mati di kayu salib, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah bergeser sedikit pun. Allah yang dapat dipercayai. Dan Allah juga yang mau mempercayakan pelayanan-pelayanan itu kepada kita. Saudara-saudara,
Biarlah segala sesuatu yang kita terima, dari Tuhan, biarlah kita dapat kerjakan itu dengan hati yang setia. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab. Tapi lebih daripada itu, Yesus Kristus sendiri adalah contoh yang terbesar dalam hal kesetiaan. Dia rela menjadi manusia sampai mati hanya untuk menebus segala dosa kita. Dan biarlah kita menjadi setia di hadapan Tuhan. Sehingga perkataan Tuhan yang memiliki kerajaan sorga itu juga berlaku bagi kita, bagi hidup kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita semua menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Allah yang kami kenal adalah Allah yang setia. Tuhan, ajar kami juga untuk jadi setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kami, Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerjakannya itu dengan sifat yang setia. Sehingga kepada kami Tuhan memperhitungkan kami ini adalah hamba-hamba yang setia. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya yang ada pada kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau bekerja di dalam hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan, memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan dan buat ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.